Sejarah dan latar belakang Jawa Hokokai. Jawa Hokokai artinya Japanese Service Society atau Himpunan Kebaktian Jawa adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang di Pulau Jawa pada masa Perang Dunia II pada tanggal 8 Januari 1944. Organisasi ini hadir ketika Jepang mulai mengalami tekanan besar dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik dan membutuhkan dukungan total dari rakyat yang mereka duduki, baik secara moral maupun material. Jepang sudah pernah membentuk sejumlah organisasi sebelumnya seperti Gerakan 3A dan Putra, Pusat Tenaga Rakyat, tetapi kedua organisasi itu dinilai tidak efektif bagi kepentingan Perang Jepang. Atas dasar itu, Panglima Tentara ke-16 Jepang, Jenderal Kumakichi Harada, memutuskan untuk mengganti organisasi-organisasi sebelumnya dengan Java Hokokai, yang pengawasannya berlangsung langsung di bawah otoritas militer Jepang. Tujuan pendirian Jawa Hokokai. Organisasi Jawa Hokokai didirikan dengan beberapa tujuan pokok berikut. 1. Menghimpun kekuatan rakyat Jawa baik secara fisik maupun batin untuk membantu Jepang dalam perang. 2. Menggalang semangat kebaktian rakyat pada Jepang melalui semangat Hokko Seishin yang meliputi rela mengembangkan diri, mempertebal persaudaraan, dan melakukan tindakan nyata dalam bentuk kerja keras. 3. Mobilisasi sumber daya seperti tenaga kerja, hasil bumi, beras atau hasil pertanian lainnya, bahan mentah dan logistik guna memenuhi kebutuhan angkatan perang Jepang. 4. Membangun persatuan dan semangat kolektif di antara rakyat dengan arah yang ditetapkan Jepang. Dengan kata lain, Jawa Hokokai bukanlah organisasi gerakan kemerdekaan, tetapi instrumen mobilisasi sosial dan perang Jepang di Jawa. Berbeda dengan Putra yang sempat dimanfaatkan tokoh nasionalis untuk kepentingan rakyat. Struktur dan keanggotaan. Kepemimpinan. Pemimpin tertinggi berada di bawah kendali Gun Seikan, yaitu kepala pemerintah militer Jepang. Keberadaan Soekarno dan Hashim Ashari turut menjadi penasihat organisasi ini. Lalu keanggotaannya. Keanggotaan terdiri atas rakyat umum terutama pemuda usia 14-22 tahun dan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok, unit dan kelompok. Jawa Hokokai merupakan organisasi pusat yang kemudian membentuk banyak unit berdasarkan profesi dan fungsi, termasuk 1. Isi Hokokai, organisasi kebaktian untuk dokter. 2. Kyoiku Hokokai, organisasi kebaktian untuk pendidikan dan guru. 3. Fujinkai, organisasi wanita. Dan yang keempat, Keimin Bunka Shidoso, lembaga pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, dibentuk pula sayap semi militer pemuda seperti Suishintai atau barisan pelopor yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Sudiro. Kegiatan Jawa Hokokai. Aktivitas penting yang dilakukan oleh Jawa Hokokai antara lain: 1. Mobilisasi tenaga rakyat untuk kerja wajib seperti produksi atau panen hasil pertanian yang kemudian diserahkan kepada Jepang. 2. Pengumpulan sumber daya strategis seperti padi, besi tua, dan bahan lainnya. 3. Pengorganisasian massa dalam kelompok kecil di tiap lingkungan, misalnya rukun tetangga berisi 10 atau 20 keluarga. Yang keempat, pelatihan semangat bertempur, moral kolektif serta dukungan terhadap peta dan struktur pertahanan pro-Jepang. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk membantu Jepang mempertahankan kontrol militer serta memperkuat logistik perang di kawasan Hindia Belanda yang diduduki. Dampak dan akhir.
Jawa Hokokai menjadi alat mobilisasi besar-besaran rakyat di Jawa di bawah kontrol militer Jepang. Organisasi ini menunjukkan betapa Jepang beralih dari pendekatan semi propaganda putera ke kontrol langsung dalam menghadapi keadaan perang yang memburuk. Walau fokusnya bukan kemerdekaan rakyat, pergerakan sosial dalam struktur seperti Swiss Sintai tetap memberikan pengalaman organisasi bagi para pemuda Indonesia menjelang masa kemerdekaan. Jadi itu adalah materi tentang Jawa Hokokai yang dapat saya sampaikan. Materi ini dijupli dari buku paket sejarah, materi pembelajaran Ibu Waryanti, serta berbagai jaringan lainnya yang saya pilah-pilah. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya cukupkan sampai sini saja, dan sekian, terima kasih.